Bentar. Perkenalkan, saya Refai Tobin dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Lampung. Dalam video ini, saya akan menjelaskan artikel ilmiah yang saya tulis tentang bagaimana Rusia menjalankan strategi diplomatiknya di kawasan Indo-Pasifik pada 2024 hingga 2025. Dan apakah Indonesia ini dapat dampaknya di dalam persaingan geopolitik global ini. Langsung slide pertama. Jadi, sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 22, Barat itu menjatuhkan sanksi berat kepada Moskow, yakni memutuskan akses ke sistem keuangan global, membatasi ekspor teknologi, hingga mengucilkan Rusia dari banyak forum internasional. Tapi alih-alih melemah, Rusia itu justru mempercepat apa yang kita kenal sebagai strategi pivot ke Asia, yakni mengalihkan fokus diplomatik, ekonomi, dan militernya ke kawasan Global South, termasuk Asia Tenggara. Nah, Indonesia itu juga jadi salah satu target strategis utamanya. Dalam kurun waktu yang sangat singkat, kita itu bisa melihat loh 3 perkembangan besar. Yang pertama itu Prabowo Subianto mengunjungi Moskow dan bertemu Putin di Juli 2024. Yang kedua, Indonesia dan Rusia itu menggelar latihan militer angkatan laut bersama di Laut Jawa, itu pada November 2024. Dan yang ketiga, Indonesia itu resmi jadi anggota penuh BRICS, itu di Januari 2025, di mana Rusia itu juga adalah salah satu anggota intinya. Nah, langsung ke slide nomor 2, ke slide nomor 3 maksud saya. Ya, nah di sini apa sih tujuan Rusia menjalankan semua ini? Ada 3 tujuan utama yang saling berkaitan. Yang pertama itu di tujuan geopolitik. Rusia itu pengen mengurangi isolasi diplomatik yang dipaksain sama Barat. Dengan memperluas pengaruhnya di Asia. Rusia itu pengen buktiin dirinya kalau dia itu masih punya kekuatan global yang punya banyak mitra. Yang kedua, tujuan ekonomi. Rusia itu butuh pasar baru untuk gantiin pasar Eropa yang sebelumnya udah tertutup. Jadi Indonesia sendiri itu juga salah satu pembeli terbesar gandum dan pupuk Rusia. Nah, data itu menunjukkan perdagangan bilateral naik hingga 40% pada awal 2025. Nah, ketiga itu ada tujuan ideologis. Rusia itu mempromosikan gagasan tatanan dunia multipolar, yang dimana tidak ada satu negara pun yang mendominasi. Ini tuh adalah narasi alternatif terhadap sistem internasional yang selama ini dipandang dikuasainya sama Amerika Serikat. Langsung slide keempat. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Rusia itu butuh 4 instrumen kebijakannya. Nah, yang pertama itu diplomasi tingkat tinggi. Jadi selain kunjungan ke Prabowo ke Moskow, wakil Perdana Menteri Rusia, yaitu Denis Manturov, bahkan itu 2 kali datang ke Indonesia. Yaitu yang pertama menghadiri pelantikan Prabowo, dan yang kedua itu mimpin rapat komisi antar pemerintah. Nah, yang kedua itu kerjasama ekonomi dan energi. Rusia itu menawarkan teknologi small modular reactors, carbon capture storage, dan proyek kilang Tuban. Nah, negosiasi perjanjian dagang Indonesia dan Eurasian Economic Union itu juga udah hampir rampung. Terus yang ketiga ada kerjasama militer. Latihan angkatan laut bersama pertama di Laut Jawa itu menjadi tonggak baru hubungan bilateral. Ya meskipun secara operasional itu tuh masih terbatas, tapi nilainya itu lebih besar kalau dilihat secara politis. Nah, yang keempat diplomasi narasi. Rusia itu bangun narasi kayak tentang persahabatan historis sejak era Soekarno dan ngepromosiin multipolarity melalui media berbahasa Indonesia dan di forum BRICS. Nah, lanjut aja ke slide 5. Nah, bagaimana sih kita memahami ini tuh pakai secara teoritis? Dari sisi Rusia itu kita bisa pakai neorealisme struktural dari Kenneth Waltz, itu menjelaskan kayak dalam sistem internasional yang anarki, setiap negara itu berupaya menjaga keamanan dan memperkuat pengaruh dia. Nah, sanksi Barat adalah ancaman eksistensial bagi posisi Rusia. Maka pivot ke Asia itu udah jadi salah satu bentuk balancing untuk mengimbangi tekanan tersebut. Rusia juga secara aktif itu dorong konsep multipolarity bahwa dunia itu harus diatur oleh banyak pusat kekuatan kekuatan yang setara. Jadi nggak cuma kayak satu orang dong yang hegemon. Nah, bergabungnya Indonesia ke BRICS itu memperkuat narasi ini. Sedangkan kalau dari sisi Indonesia, kita bisa pakai teori hedging, yaitu kayak Indonesia tuh di era Prabowo itu kan gak milih salah satu pihak secara eksklusif. Jadi dalam waktu yang bersamaan Indonesia itu berlatih militer sama Rusia, tapi juga sama Amerika Serikat dan juga sama Australia. Nah, ini tuh adalah implementasi konkret dari prinsip kita, yaitu prinsip bebas aktif, yang udah lama emang udah jadi fondasi kebijakan luar negeri di Indonesia kan.
Terus langsung aja slide 6. Nah, eee, jika kita bisa mengevaluasi, hubungan ini tuh sebenarnya memberikan manfaat nyata bagi kedua pihak. Kayak ekspor biji-bijian ke Rusia, Rusia ke Indonesia naik 22% di 2004. Perdagangan bilateral itu naik 40% di awal 2025. Indonesia itu mendapat akses teknologi energi dan posisi tawar yang lebih kuat di forum global. Namun tetap ada risiko yang perlu diwaspadai, yaitu kedekatan dengan Rusia itu bisa munculin kekhawatiran dari mitra strategis, yaitu Amerika Serikat, Australia, Uni Eropa. Nah, terus selain itu nilai perdagangan Republik Indonesia sama Rusia itu juga masih jauh lebih kecil dibandingkan mitra dagang utama Indonesia lainnya. Karena itu ada 4 rekomendasi yang paling penting. Ini langsung ke slide 7 aja rekomendasinya. Jadi satu itu ada perkuat filter strategis. Jadi setiap kerjasama, terutama di bidang pertahanan itu harus dikaji ketat. Dua, pertahanan netralitas atas konflik Ukraina, tapi tidak membiarkan posisi itu tuh dimanfaatin untuk kepentingan propagandanya si Rusia. Nah, yang ketiga itu mengoptimalkan keanggotaan BRICS. Jadi gunain si forum BRICS ini untuk kepentingan negara supaya bisa berkembang. Jadi bukan sekedar cuman kayak ngikutin narasi anti barat doang. Nah, yang keempat itu kita harus waspada pengaruh lunak Rusia lewat media, lewat pendidikan, bisa juga dari diplomasi budaya yang sebenarnya dampaknya itu bisa dibilang dalam jangka panjang gitu kan. Nah, langsung slide 8. Sebagai penutup, aku mau ngasih 4 poin inti dari artikel yang saya buat ini. Yang pertama itu strategi pivot ke Asia Rusia pada 2024-2025 itu terbukti berhasil secara diplomatik. Rusia itu berhasil membangun jaringan baru di Global South termasuk Indonesia. Nah, kedua, instrumen yang digunakan itu juga bervariasi dari diplomasi tingkat tinggi sampai narasi budaya, juga menjelaskan kayak manfaat yang substansifnya itu masih terbilang terbatas. Terus yang ketiga itu bagi Indonesia hubungan ini tuh membuka peluang strategis. Namun kedekatan yang berlebihan itu dengan Rusia itu juga tetap bisa beresiko merusak hubungan kita sama mitra Barat yang sebenarnya itu jauh lebih penting secara ekonomi dan keamanan kita. Nah, yang keempat itu pendekatan hedging yang berbasis dari prinsip bebas aktif Indonesia. Nah, jadi maksudnya itu Indonesia itu harus aktif di semua pihak tanpa berpihak eksklusif, asalkan dijalankan itu dengan transparansi dan kepentingan nasionalnya itu masih jelas dan kokoh. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Maaf bila ada kata-kata dan penjelasan yang kurang jelas. Sekian dari saya. Terima kasih.